Selamat malam Mas. Izin, saya rekanan nama Syarif dari kelompok A36 dan di sini saya akan mempresentasikan tentang demo Jarkom kali ini. Jadi untuk ini dari saya sendiri berhasil menyelesaikan sampai nomor 13, kecuali nomor 10, eh sampai nomor 14, maaf Mas, kecuali nomor 10 dan di sini saya sudah menjalankan bashrc.sh dan ini kodenya Mas. Ini cuman menginstal apt3 update sama bind 9. Untuk nomor satu di sini eh, melakukan registrasi subdomain. Ini menggunakan bind 9. Di sini tinggal membuat zone. Zone-nya ada 4, Hogwarts. Ini untuk reverse DNS ya. Terus ada Gryffindor dan Ravenclaw. Nah, di sini untuk masing-masing Hogwarts sendiri itu main domainnya itu terdiri dari Gryffindor dan Ravenclaw. Di sini Ravenclaw mengarah ke Dementor, Gryffindor mengarah ke Voldemort. Ini untuk sendiri-sendirinya. Di sini ada Gryffindor. Gryffindor mengarah ke Voldemort, terus Ravenclaw ke Dementor. Dan untuk reverse menggunakan titik 4 karena di sini mengarahnya ke Dementor dan Voldemort. Lalu untuk optionsnya ini buat forwarders agar connect ke internet. Lalu ditambahkan bagian sini DNSSEC validation no, allow query, dan off annex domain, dan listen on basic juga any. Habis itu di restart ini semuanya tadi saya taruh di 01.desa. Nah, untuk pengetesannya Mas, karena semuanya di sini sudah di DHCP-in, mungkin saya eh, langsung saya menggunakan note lain yang mungkin belum saya setup, seperti ya contoh Harry Potter. Di sini Harry Potter langsung ke satu. Ini sementara saya pakai Harry Potter. Ini saya sementara pakai pakai internet untuk mendownload uh, DNS utils untuk mengecek reverse-nya. Namun mungkin untuk mempersingkat waktu saya sekalian menjelaskan nomor 2. Nomor 2 ini dijalankan di dua node yaitu di router Dumbledore dan server Snape. Nah, jadi di sini saya ada server Snape. Di sini saya pakai node2.sh. Node2.sh saya jalankan dan di Dumbledore ini karena sama untuk 234 jadi saya satukan. Jadi untuk penjelasannya ini yang pertama itu eh, sebentar, di Dumbledore. Dumbledore ini servernya ini dibuat mengarah ke 3.2. 3.2 itu yaitu McGonagall sebagai DNS masternya. Lalu di sini interface-nya ini menghubungkan ke 6 router. Jadi ada 6. Habis itu net IP forward ini untuk membiarkan bisa nggak forwarding. Lalu di Snap sendiri ini nomor 2-nya interface V4 S0. Lalu nanti untuk base RC-nya ini untuk setup tadi cuma download ISC ini sama ngasih resolve conf. Habis itu ada subnet. Subnetnya ini ada 6 sesuai jumlah jumlah switch. Di sini yang satu nih karena soalnya nomor 2 itu cuman Draco Malfoy, Astoria Greengrass, Anah Abbott, Susan Bones. Nah, ini cuman switch 2 sama switch 5. Jadi yang diedit yang 2 sama 5. Di sini range-nya ini mengikuti yang ada di soal. Itu yang ada di soal 2.4 sampai 265, 100, 101.
Ini cuman mengikuti di soal aja. Nah, di sini routers ini mengarah ke switch masing-masing, broadcast address ke switch, tapi yang terakhir itu 255. Lalu DNS itu tentunya ke McGonagall 3.3. Ini list time sama max list time-nya saya mengikuti di modul, ini 300 sama 6.900. Terus ini sebentar lagi mau selesai, em, bisa saya cekkan. Sebentar. Ini sudah aktif semua, tinggal download, DNS Utils. Ini untuk pengecekan nomor satu dulu, link hogwarts.a36.com. Di sini, nah, eh, maaf saya lupa mengganti. Nah, di sini harusnya ke DNS Master. Terus ping Hogwarts ini sudah terdeteksi 3.3. Lalu saya ping Gryffindor. Gryffindor ini mengarah ke 4.3. Dan terakhir Ravenclaw. Sini Ravenclaw mengarah ke 4.4. Lalu saya host pt ptr episode 4.4 ini harusnya mengarah ke Ravenclaw dan 4.3 mengarah ke Gryffindor. Lalu untuk nomor 2 ini mengeceknya dengan eh, dimasukin satu-satu. Bentar ini saya stop dulu untuk mengeriset koneksi. Bentar, stop, baru start lagi. Lalu yang kurang Astoria Green Grass. Nah, di sini dapat 2.65 untuk Astoria Green Grass. Terus ada Harnah Abbott 50, 50. Di sini dia dapat 155 sesuai. Terus untuk Susan Bones 48. Di sini dia dapat 51 sesuai juga. Untuk Draco Malfoy kita coba ulang. Di sini dia dapat 2.4 sesuai. Lalu di sini nomor 3 itu untuk Hermione Granger dan Cho Chang. Ini eh, tentunya diganti ke DHCP dulu di konfigurnya. Kan tadi masih static. Ganti dulu ke DHCP sama kayak Hermione. Terus di server Snap-nya diganti. Digantinya tinggal ditambahin di bagian karena Hermione itu suit 1, Cho Chang suit 6, ditambahkan di bagian suit 1 dan suit 6. Izin nomor 1, suit 1, ini di sebentar. Suit 1 di sini 110, 115 dan 120, 125. Ini juga sama. Jadi ini range-nya mengikuti soal. Ini ya suit 1, ini 255. Ini juga mengikuti DNS Master. Untuk list time sama max list time-nya saya mengikuti di modul. Ini untuk nomor 6 juga sama. Diganti juga sesuai yang tadi soal. Habis itu kita cek di dimatikan. Di sini kebetulan karena saya udah ganti, jadi mungkin auto mas udah keganti dari awal. eh Lalu saya start. Oke, sudah. Hermione 0,25.
Oh ya, saya lupa Mas. Untuk di snapnya dijalanin dulu Node.js. Ya, oke, nih langsung di restart aja. Terus Cocang berarti 02. Ini coba, eh, coba. Nah, di sini Hermione udah dapat untuk Cocang. Nah, di sini Cocang juga udah dapat. Lalu untuk nomor 4, ini tinggal mengganti eh, nomor 4 di sini tinggal diganti default list time sama max list time sesuai soal. Untuk pengetesan saya kurang tahu Mas, tapi ini tinggal kalau menitnya dikali ke jadiin detik saja. Misalkan 5 menit, berarti dia 300 detik. Di sini ya, eh 300. Ini tinggal masukkan yang soal aja, Mas. Terus dari saya, snapnya ini diganti ke 04.sh. Lalu untuk nomor 5, soalnya itu memastikan bahwa Hermione dan Cocang konfigurasi DHCP server. Lalu Hermione dan Cocang IP statis dari DHCP ini ngefix address. Nah, untuk ngefix address ini ada dua yang harus diganti dari server Snap sendiri dan dari Hermione dan Cocangnya. Nah, untuk Snapnya ini tinggal ditambahkan di bagian bawah Hermione sama Cocang. Ini fix address. Ini karena tadi maunya titik 14, jadi eh, tinggal dimasukkan saja titik 14. Ini sesuai switch. Nah, lalu hardware Ethernet nih eh, dari sini tinggal di IPA. Nah, yang F0 nih, ini Ethernetnya. Nah, jadi tinggal dimasukkan ke settingan tadi. Nah, di Hermione dan Cocang, ini jangan lupa ditambahin HW address Ether sesuai address tadi. Sekarang jalankannya tinggal ke Snap, terus no maaf.sh. Oke, Norian.sh berhasil. Nah, karena di sini tadi karena bawaan bawaan settingannya ini udah ketambah sendiri, jadi saya stop lagi. Lalu saya start ulang. Nah, di sini kita jalankan lagi. Ini dapat 14 dan Hermione dapat 14 juga. Oke, lanjut ke nomor 6. Dimulai dari asalnya Gryffindor menjadi PHP. Ini mendeploy jadi script eh, karena Gryffindor itu ada tiga Harry Potter, Ron, dan Hermione. Jadi eh, di sini saya connect ke bentar, Harry Potter. Nah, di sini Harry Potter untuk Susan Bones dan yang lain saya quit dulu. Jadi saya connect ke Ron, Ron Weasley 23. Nah, di sini saya ganti dulu ke IP. Oke, lalu saya jalankan basert.sh untuk menginstall Nginx. Lalu untuk di Hermione juga sama. Nah, isi dari tadi Hermione, dan Ron itu isinya sama semua. Jadi pertama ganti name server ke Google ini untuk Harry Potter dan Ron. Kalau Hermione karena tadi udah DHCP maka dia udah nggak usah diganti-ganti lagi. Lalu ini apt get update install software properties ini untuk PHP.
Lalu di sini sesuai modul Mas, saya kopas modul. Di sini download PHP. Habis itu Nginx-nya diinstal. Habis itu kita buat eh, nyimpen isi dari website yang dikasih di soal ini, linknya. Ini kita simpan di var www Gryffindor. Nah, itu nanti kita nge-unzip. Ini kita download dari Google Drive ini. Lalu kita masukkan ke var www Gryffindor. Ini baru di-unzip. Habis itu ini settingannya sama semua Mas untuk Hermione, Harry Potter, dan Ron Weasley. Ini listen tapi di sini beda. Yang listen Harry Potter 8001, Hermione 8003, dan Ron Weasley 8002. Ini untuk menyesuaikan agar port-portnya beda-beda. Untuk ini indeks PHP ini mengarah ke tampilan pertamanya. Nah, server name-nya ini semua jadi Gryffindor. Lalu location ini seperti di modul juga. Ini juga saya meniru modul. Nah, ini juga modul. Lalu ini tinggal di link terus service PHP start sama service engine start. Eh, saya coba ambil yes. Tinggal menunggu yang ini, Mas. Yang ini dan Hermione. Tinggal yes juga. eh Jadi nanti untuk mengeceknya saya menggunakan links. Jadi mungkin saya download links dahulu di salah satu klien. Mungkin saya pakai Astoria Greengrass. Ini tinggal di enter. Yes juga. Tinggal enter juga sama. Ini masih mendownload karena agak banyak, jadi mungkin agak lama. Ini enter. Nah, di sini seharusnya sudah hampir selesai. Nah, di sini untuk Harry Potter sudah selesai. Tinggal menjalankan roll6.sh. Ini mendownload.
lalu mau setup tadi. Nah, untuk mengecek, saya masih menunggu ini supaya bisa mengeling. Ini apa tuh buat installing? Masih menginstal. Ini juga, thermal ini juga. Ini sudah bisa mengeling. Saya pakai links IP Harry Potter itu 1.2, 1.2. Ini dia di port 8001. Nah, di sini mengakses Harry Potter. Kita quit, lalu run juga sudah selesai. Tinggal jalankan rom.sh. Ini juga sudah selesai install. Coba kita tes karena ROM itu 8002. Oh, maaf, ROM itu 1.3. Nah, di sini Ron Weasley. Lalu terakhir Hermione ini juga sama Hermione karena tadi dia CP 1.14 ini 8003. Nah, ini Hermione. Lalu untuk nomor 7 Voldemort sudah jinak dan jadi load balancer. Jadi nomor 7 ini di Voldemort. Coba saya konekkan ke Voldemort dahulu. Lalu saya inisialisasi base RC. Di sini saya sembari menjelaskan kode Voldemort nomor 7. Nah, nomor 7 ini name server diganti, terus update sama install Nginx. Lalu di sini setup round robin itu menggunakan pertama upstream Gryffindor. Ini ada worker-workernya. Ini tadi IP Harry Potter, Ron Weasley, dan Hermione. Lalu listen ke port 80. Server name-nya diganti gryffindor.hogwarts.a36.com. Nah, lokasinya ini di proxy pass dari Gryffindor ini tadi. Lalu tinggal mengeling dan Nginx restart. Di nomor 7 di sini nomor 7 kita bukakan docs uh, untuk testingnya. Ini nomor 7 testing. Di sini benchmarknya. Bentar, saya pindah ke Draco Malfoy. Nah, di testingnya sendiri pakai Apache 2 Utils. Ini saya coba di mungkin Astoria yang sudah saya buka tadi. Nah, di sini ini untuk H-top. Mungkin saya kurang paham Mas yang cara meng-H-top. Cuman saya H-topnya di servernya sih Mas ini ya. Saya H-topnya di Voldemort-nya. Lalu DNS Utils-nya udah ready. Ini masih menunggu untuk Voldemort-nya selesai update dan menginstal Nginx.
Nah, sudah selesai, kita tinggal jalankan Node7.sk untuk mengimplementasikan. Lalu kita cek dahulu di links windows.works.com. Nah, di sini mungkin pakai Harry Potter dapatnya. Lalu testingnya di sini dengan ini code dengan ini AB-N 1000 itu artinya di sini mengikuti soal 1000 request dan 100 request per second. Pakai ini di copy lalu dimasukkan ke Astoria. Invalid invalid URL. Mungkin lupa portnya bisa. Seharusnya bisa. Coba saya cek lagi. Developer.fworks.36. Kenapa URL-nya invalid? Saya kurang tahu mas ini kenapa invalid. Cuman waktu saya jalankan ini bisa mas. Jadi hasilnya seperti di ini benchmarkingnya sini. Jadi ya kayak gini dan mungkin di sini test case satu ini di sini totalnya dan rata-rata 552. Lalu di bawahnya ada 502, bawahnya itu 585. Ini tinggal dijumlahin semua. Jadi rata-ratanya segini, Mas. Untuk standar deviasinya tinggal dikurangi sama rata-rata, habis itu dikuadratkan, dan ini semua ditambah, jumlah, terus dibagi 3. Nah, ini untuk analisis saya belum, Mas. Eh, karena saya kurang paham apa yang mungkin perlu dianalisis. Jadi, mungkin ini, bentar, saya coba buka modul di sini. Di sini mungkin base rep n 100C. Mungkin coba index.html. Nah, oh ya, karena kurang itu, jadi di sini dia komplit semuanya, kurang 100 lagi.
Ya mungkin sambil menunggu nomor 7, saya sembari terangkan nomor 8. Jadi ini nomor 8 menggunakan JMeter. Ini saya menggunakan JMeter di Windows. Mungkin saya di setupnya. Nah, di sini Apache JMeter, lalu ke bin, lalu ke Apache JMeter di sini. Hmm, ini sebentar. Ini open. Ini di dokumen Jarkom Praktikum 3. Ini nomor 8. Ini sudah saya bikin. Ini login pakai Wingardium dan Leviosa. Ini login.php, ini Gryffindor.hogwarts, ini tujuannya. Lalu ini sebagai post. Lalu kalau home itu untuk get. Jadi dia pakai get untuk get request ya. Lalu logout juga get. Nah di sini saya pakai cookie manager supaya status loginnya tuh tersimpan. Terus ini untuk summary reportnya. Uh, Nah, di sini tadi untuk nomor 7 sudah berhasil. Nah, rata-ratanya segini, Mas. 6.029. Lalu nomor 8 itu ngetesnya pakai Gmeter. Terus ini tinggal saya export. Ini saya save. Terus nanti kodenya ada seperti ini, Mas. Nah, ini nanti muncul kodenya. Tinggal saya copy saja di di Draft. Nah, di sini saya harus menginstal. Nah, di sini uh, 08.sh ini tadi dimasukin ke tes8.jmx. Lalu di Draco ini tinggal dijalankan. Bentar, Draco. Nah, tinggal dijalankan ini Mas, Apache JMeter 5.63 bin JMeter. Ini menggunakan tes8.jmx. Kita masukin ke 08.1. Ini artinya tes pertama. Oh, izin Mas, mungkin bash RC-nya belum di, ya mungkin bash RC-nya belum dijalankan. Tapi mungkin karena ini agak lama jalanin bash RC-nya, mungkin saya bisa tunjukkan salah satu hasilnya. Ya nanti dijalankan dengan ini, lalu nanti dia muncul seperti ini, Mas. Nah, dia muncul. Oh, ini belum saya kasih gambar, mungkin di sini gambarnya ada. Oh, mungkin ini lupa ke di tag, Mas. Oh, ini maaf saya salah salah naruh nomor 7 ke nomor 8, Mas. Ini nomor 8 nanti jadinya kayak gini. Summary. Nah, nanti ada file titik .csv. Nanti di file titik .csv ini saya sudah upload ke modul sini di apa laporan testing. Nah, di sini jadi maaf Mas, tadi karena zoom-nya habis jadi agak terputus. Nanti saya akan diedit. Lalu eh, ini hasilnya nanti CSV seperti di Excel kan mungkin jadi seperti ini. Nah, nanti di bagian elapse-nya ini nanti di average kan, lalu dihitung nanti. Lalu untuk nomor 8 mungkin itu, lalu lanjut nomor 9, tidak sesuai IP, dapat asrama melalui IP. Ini memerlukan autentikasi. Jadi mungkin untuk live-nya nomor 8 ini masih nanti karena ini masih downloading. Dari tadi juga belum selesai.
Nomor 9 ini di sini di Voldemort yang diedit. Voldemort, Voldemort di sini em, jadi Voldemort nomor 9. Nah, di sini tinggal ditambahkan HT passwd, ini jarkom. Nah, habis diketikkan jarkom, nanti diketikkan modul 3. Cuman kita harus download Apache 2 utils dahulu di Voldemort. Ini Voldemort, kita jalankan lockdown.exe. Sebentar. Lalu em, di sini sudah nomor 9. Lalu kita cek etc engine execute chamber di sini. Bentar. Maaf jika terpotong-potong di sini, sinyal Zoom saya kurang stabil, jadi mungkin agak terpotong-potong. Nah, ini sudah saya links, nah, sudah saya password, tinggal di bagian Voldemort-nya ini nanti ditambahkan di Auth Basic. Nah, ini pesan jika tidak belum dikasih password, belum diinput password itu masih restricted. Nah, terus user filenya itu di etc nginx secret chamber. Nah, ini ngetesnya dengan mengelinks mungkin dari Draco. Nah, di sini authorization denied. Nah, ini uh, restricted. Ini kita pakai Jarkom modul 3. Nah, di sini baru kelihatan dia berhasil masuk. Nah, untuk nomor 10 saya skip dahulu karena kendala yang saya alami itu di Jmeter tadi yang seharusnya saya bisa menggunakan eh, HTTP authorization. Sebentar, mungkin di bagian nah, di Authorization Manager ini saya udah taruh di sini username Jarkom sama modul 3, tapi entah kenapa waktu di tes tuh masih request-nya nggak masuk semuanya authorization failed. Mungkin di revisi nanti saya perbaiki. Lalu nomor 11 ini menambah. Izin Mas, saya tadi koneksinya terputus-putus. Mungkin nanti saya, mungkin saat videonya ini terputus-putus, nanti saya edit sendiri. Lalu lanjut nomor 11 ini menambahkan informatika ITS. Ini caranya dengan menambahkan location dan jika slash informatika, dia ke ngepas proxy-nya ke www.tsid.informatika ini. Headernya itu www.tsac.id, header XFIL IP-nya ini dari remote address. Ini meniru modul saja. Lalu mungkin kita tes di sini. Oke, oke. Kita tes infor slash informatika informatika. Uh, sini contoh modul 3. Bentar. Oh, bentar, maaf Mas. Ini belum saya. Ini kan nomor di Voldemort notepad.exe. Nah, ini sudah saya nyalakan. Ini dinyalakan lagi informatika. Ini
always aja. Nah, di sini yang muncul berandanya website Informatika ITS. Lalu untuk nomor 12 ini saya kerjakan melalui oh ini menggunakan difixkan. Nah, jadi ini Gryffindor lalu ditambahkannya di bagian sini. Untuk location slash itu diperbolehkan dari IP-IP yang tadi disebutkan. Nah, eh caranya di sini nih untuk setiap ini berarti tadi ada sebentar. Mungkin saya buka baru ada 4 dan intinya itu di server Snap-nya itu juga diganti. Nah, server Snap-nya ini diganti di bagian bawahnya sini ditambah karena ada Draco, Astoria, Susan Bones, dan Hannah Abbott. Ini tinggal seperti tadi Hermione sama Cho Chang, tinggal ditambahin Ethernet sama fix address-nya. Lalu coba kita cek, bentar. Kita coba cek node.sh ini tinggal mengganti ditambahkan HW address gini. Lalu di server Snap ini juga dijalankan node.sh untuk menjalankan tadi. Nah, lalu saya konekkan keempatnya mungkin berarti di sini ada Storia Green Grass 9. Nah, ini terus ada Hannah Abbott. Hannah Abbott dia 50-50. Lalu terakhir ada Susan Bones dia 48. Nah, sini kita jalankan uh, 12.fh. Nah, ini lalu dimatikan, lalu dinyalakan kembali. Nah, ini tadi, nah ini sudah sesuai dengan IP yang diminta soal tadi. Nah, mungkin contohnya saya buka di Draco Malfoy ini, karena hanya bisa diakses dengan IP-IP ini, kita coba nge-links links Gryffindor. Nah, ini bisa diakses dengan password. Nah, ini bisa diakses. Lalu untuk 13, pengaturan database diatur di Hybrid. Nah, untuk nomor 13 kita buka Hybrid. Nah, di sini kita menyeting MySQL. Tapi sebelum itu kita harus buka Hybrid dulu. Hybrid itu di 2. Lalu kita setup dulu. Nah, kita setup bashfc.sh. Lalu kita jalankan sisa-sisanya ini. Di sini karena workernya itu ada 3, Luna Lovegood, Filius Flitwick, dan Cho-Chang. Kita jalankan lagi. Oke, tinggal Filius dan Luna Lovegood 56. Nah, ini udah ada. Lalu pertama-tama untuk penjelasannya, nah di Hybrid ini mendownload MariaDB server. Lalu MySQL-nya dijalankan
dan membuat database kelompok A36_DB. Lalu untuk usernya, ini ada kelompok A36 add. Nah, ini di server worker ya. Nah, eh, di sini Luna Lovegood, Phyllis Fleetwood, dan Cocang. Dan karena Cocang tadi di nomor 5 udah disuruh ganti 14, maka ini 14, 3, dan 4. Nah, ini passwordnya juga sama. Lalu ini memberi akses Grant All Privilege kepada ini untuk mengontrol MySQL. Lalu di flush dan ini supaya bisa diakses oleh port lain. Nah, ini diakses oleh node-node lain. Nah, di sini contohnya si Vilius nomor eh, 13 ini tinggal mendownload saja eh, MySQL MariaDB client, habis itu tinggal di MariaDB hostnya itu di Hagrid, port MySQL dengan user dan password dari password A36. Mungkin ini masih download, jadi kita tunggu sebentar. Mungkin ini sudah hampir selesai. Kita tinggal mengcopy paste Hagrid di sini. Oke, sudah. Kita MySQL. Ini tinggal di copy paste dan paste saja. Nah, eh, sudah di sini kita quit. Lalu di salah satu berarti mungkin di Vilius, terus saya update. Oh, mungkin di Cocang saja. Nah, get update. Kita update dan download MariaDB dahulu. Dan mungkin sembari menunggu, saya mungkin lanjut ke nomor 14. Di sini nomor 14 itu selain itu untuk Luna Lovegood, Village Fabric memiliki website sesuai dengan Laravel Jarko Modul 3 ini dan instalasi PHP dan Composer. Data tersebut pastikan database diagram sudah ada isinya dan server Laravel sudah running di localhost. Oke, jadi saya uh, menggunakan salah satu di sini sama saja nanti di tiga-tiganya di setup seperti ini. Mungkin sembari menunggu untuk di Vilius, Vilius saya jalankan.
BSRC dan nomor 14. Nah, ini sudah selesai. Mungkin di bagian Docang belum selesai. Oke, di sini saya download MariaDB server dulu di Docang sambil menunggu Julius menginstal. Mungkin sembari saya menjelaskan nomor 14. Jadi nomor 14 ini menjalankan PHP. Lalu di sini kita mengambil widget get composer ini dari sesuai link yang tadi dikirim. Ini untuk sesuai modul ini untuk composer dan itu gitnya ini untuk mendownload dari GitHub. Git clone yang sesuai soal tadi. Nah, ini komposer update, komposer install, habis itu tinggal copy env.example ke env. Nah, terus nanti ininya dimasukin ke .env ini sebagai settingan environment-nya. Lalu di PHP fresh sama sheet. Nah, untuk sheet-nya menggunakan music. Sebentar. Ini masih di sini masih mendownload. Nah, di sini sudah selesai. Lalu tinggal di MariaDB password A36. Oh, bentar. Belum saya start. Baru oke, Mas, izin melanjutkan. Tadi ada sedikit kendala. Jadi setelah saya restart VMware, terus jalankan ulang. Di sini saya coba lagi. Ini password A36. Nah, di sini MariaDB-nya connect. Nah, di sini kelompok A36. Kita klik aja. Terus di nomor 14, ini tadi saya sudah menjelaskan di salah satu. Ini intinya tinggal mengcopy ini, lalu dijalankan. Saya jalankan di nomor 14. Saya masukkan script yang di 14. Ini tadi sudah saya setup. Harusnya lebih cepat.
Ini mungkin uh, list yang lama bisa harusnya ini app-nya nih seharusnya kosong. Di sini sudah kosong, Pak, saya generate lagi. Ini sudah kosong. Oh, ini tinggal generate. Oh, sudah. Ini mungkin, nah di sininya belum di di masih kan yang lama. Nah, di sini tinggal di pesan di direct, dah di set successful. Di sini juga ini tinggal di jadi. Nah, ini pesan di generate. Nah, ini generate. Habis itu kita tag di MariaDB-nya. Nah, di MariaDB show databases, terus kita use kelompok random underscore DB, lalu di sini show tables, terus kita tag yang music. Oke. Nah, di sini musiknya udah kelihatan nih Mas. Mungkin segini. Mungkin sekian dari saya ini untuk demo praktikum. Jadi mungkin revisinya nanti akan diselesaikan oleh teman saya. Untuk sementara saya mengerjakan praktikum dari yang saya jelaskan tadi. Sekian, terima kasih Mas.